Oke, hari ini kita kedatangan Pak Fuad Zaki. Yes, halo. Dengar sempet pengen di DO. Wah, udah bukan dengar-dengar lagi, hampir beneran itu. Gua udah kuliah tuh 14 semester. Please, setelah itu praktek. Karena katanya tuh ada yang bilang Pak Fuad itu kopinya dari Tung Desa Moringin. Ya wajar, gak bakalan sukses-sukses kalau hobinya cuma ikut seminar doang. Nah, bahkan se-Indonesia Raya, cabang dengan omset terbesar, jumlah alumni terbanyak, jumlah bayar royalti terbesar, Surabaya. Jadi, Hai guys, welcome to TDW Talk. jujur ya, gue sekarang iri nih, Jul. Jadi gue iri, kenapa? Karena sekarang tuh gampang bener tuh buat nempel sama Pak Tung. Gampang bener buat kerjasama sama Pak Tung. Karena memang Pak Tung sekarang punya visi bagaimana beliau bisa helping people. Nah, dulu gue nggak kayak gitu. Jadi gue habis ikut seminarnya, gue ngerasa bahwa oke, gue udah ikut seminarnya nih. Terus supaya gue bisa dapat apa lagi nih? Ketemulah sama asistennya Pak Tung. Namanya Pak Diki M. Sidik. Oh, nah, betul. Yang itulah ya. Yang ya gak enak gue mau ngomong gitu ya. Ya kalau sekarang kena sinar jadi mengkilap gitu lah pokoknya ya. Just kidding Pak Diki ya gitu ya. Jadi gue mau nempel sama Pak Tung nih. Gue disuruh ikut workshop seminarnya Pak Tung. Namanya Train for Firework Trainers. Yang di Bali ya teman-teman? Yang di Bali itu 4 hari 3 malam. Yang dimana waktu itu harus bayar 16.813.500 rupiah. Itu tahun 2010 aja harganya 16 juta. Ya. Gimana cara mahasiswa bayar Nah, 16 itu juta? dah, makanya itu. Jadi akhirnya gue sendiri juga bingung tuh waktu itu. Gue pokoknya pikirannya gue harus ikut. Pokoknya jujur ya, gue nggak ada pengen jadi trainer sebenarnya. Pokoknya gue pengen nempel sama Pak Tung. Nah, entah gue dikibulin atau gimana tuh sama Pak Diki ya ceritanya gitu ya. Tapi yang pasti gue disesatkan di jalan yang benar gitu loh. Wow. Gue disesatkan di jalan yang benar. Jadi Pak Diki ngomong ya, kalau misalkan gue pengen nempel sama Pak Tung, ya belajar di seminar-seminarnya Pak Tung. Nah, waktu itu gue ditawarin Train for Firework Trainers. Akhirnya gue putusin, gue ambil tuh trainingnya beliau. Nah, itu 16.813.500 untuk anak kuliahan yang konon katanya madesu karena nggak lulus-lulus, IPK juga cuma 2. Akhirnya gue jadi ragu-ragu nih. BTW itu cara bayarnya gimana, Pak? Nah, waktu itu gue cara bayarnya gimana tuh? Jadi waktu itu gue langsung nempel sama bukan hanya sebelum nempel sama Pak Tung nih, gue nempel sama Pak Christian Adrianto, gue nempel sama Pak Ongki Hoyanto, gue samperin tuh, terus kemudian gue ngomong, Pak seminar-seminarnya apa aja nih? Boleh nggak saya bantu jualin? Gue bilang gitu waktu itu. Oh yaudah nggak apa-apa nih, bantu jualin seminar-seminar saya. Terus kemudian di Surabaya tuh ada partnernya Pak Tung namanya Bu Cencen. Itu gue datengin. Lu nggak tahu aja perjuangan gue kayak gimana pertama kali. Gue jualan seminar Financial Revolution nih, bukan kayak anak-anak yang sekarang di belakang kamera ini nih. Udah gampang bener nih sekarang anak-anak belakang kamera nih. Mereka cuma ada database, mereka tinggal follow up aja, malas itu kan. Itu kan ya. Jadi kalau misalkan anak-anak sekarang tuh komisinya kecil-kecil tuh, aduh malu bener. Kenapa? Karena gue masih inget betul tuh waktu itu gue samperin Bu Cencen tuh cuman buat jualin seminar Financial Revolution. Waktu itu gue inget bener nih yuk. Jadi waktu itu gue sampai jualinnya tuh ketok-ketok ke ruko. Nyamperin satu-satu Nyamperin gitu? ke ruko gitu. Gue nggak punya database. Gue nyamperin dari satu ruko ke ruko yang lain. Terus responnya yang punya ruko gitu gimana? Jangan harap mak gampang gitu ya. Jadi gue ditolakin, bahkan ada yang ngomong Tung Desa Moringin. Itu siapa ya? Ada yang nggak ngerti gitu ya. Terus kemudian seminar tentang kaya. Memangnya situ udah kaya? Terus gue mikir dong, ya juga ya, gue belum kaya nih gitu ya. Tapi gue nawarin orang untuk jadi kaya gitu kan. Waduh, oke, next lagi terus. Dan sekali lagi, bukan masalah ini beruntung atau tidak, tapi seberapa ngeyel lu sih gitu. Dan waktu itu gue sehari aja gue bisa jual 11 tiket platinum. Wow. Waktu itu harganya aja 1.127.000 waktu. 1.127.000. Iya, betul. Itu untuk satu orang ya? Untuk satu orang waktu itu. Sekarang malah untuk harga segitu teman-teman yang bayar segitu boleh datang 3 orang. Sadis tuh kan. Sekarang Jadi, udah gampang bener nih. Ke help people, bener yang dibilang Pak Fuad sekarang. Iya, makanya. Dulu gue sampai ketok-ketok ruko itu bisa sehari 11. Sampai Bu Cencen tuh kaget. Set, kok bisa lu jualan sampai 11 begini kan? Terus kemudian, ya yang paling penting adalah ngeyelnya gitu ya. Dan waktu itu Bu Cencen baik, akhirnya Bu Cencen ngomong tuh ke Pak Diki. Ngomong ke Pak Diki lah ceritanya. Pak Diki, ini di Surabaya nih ada anak nih, udah kurus. Dulu gua kurus, sumpah gua pernah kurus. Sumpah. Sumpah gua pernah kurus tuh. Udah kurus, dekil lagi waktu itu gitu ya. Naik motor gitu ya. Kemana-mana panas-panas gitu ya. Keringetan, udah baju keringetan lah intinya. Nah waktu bau itu matahari dong. bau matahari, bau belanja dong nih.
Jadi ada sponsor nih ya jadinya ya. Oke, udah terus abis itu direkomendasiin lah dari Bu Cencen ini rekomendasiin ngomong ke Pak Diki. Bahkan terus kemudian sama Pak Diki gue dites waktu itu. Tes apa tuh? Dites untuk bawain preview Live Revolution. Oh. Jualin seminarnya Pak Tung Desemwaringin. Itu di stage atau sama ruko-ruko? Jadi Bu Cencen bikin seminar, Bu Cencen bikin seminar gitu ya. Terus kemudian gua support nih seminarnya ini. Waktu itu pembicaranya Pak Christian Adrianto. Oke, terus? Nah, ini serunya di sini nih. Gua nggak percaya yang namanya kebetulan. Asli gua nggak percaya namanya kebetulan. Jadi gua percaya tuh namanya pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Wah, ini dia. Maksudnya? Jadi maksudnya ketika gue siap-siap nih, kesempatan gak datang-datang, gitu apes berarti namanya gitu ya. Nah, jadi kan gue udah persiapan nih, gue udah belajar dari Pak Tung Desemwaringin. Terus kemudian gue ngerasa sudah pelajarin nih, oh Pak Tung kalau ngomong kayak gini, oh Pak Tung kalau bawain materi kayak gini. Bahkan tiap malam nih, video, audio yang gue denger, gue tonton tuh Pak Tung Desemwaringin. Tiap malam? Tiap malam, bahkan gua tidur Pak Tung masih ngomong tuh. Gua tidur Pak Tung masih ngomong tuh. Hebat ya Pak Tungnya. Gak berhenti-berhenti tuh ngomong Pak Tungnya. Dan sampai gua ngerti Pak Tung cara ngomongnya kayak gimana, secengkok-cengkoknya. Jadi cara sampai mirip banget. Sampai semirip-mirip. Nah, itu intinya kan gua udah persiapan nih ceritanya kan. Nah, suatu ketika nih tiba-tiba Pak Christian telepon Bu Cencen. Ngomong, ternyata delay nih keretanya. Keretanya Pak Christian itu. Keretanya Pak Christian delay. Terus kemudian ditanya nih, datangnya jam berapa? Datangnya sekitar jam 12, padahal acara jam 10. Oh. Nah, tuh kan terus kemudian Bu Cencen hubungin gua nih. Pak, ini kesempatan nih. Saya bingung, itu belum mandi tuh saya nih. Jadi gua belum mandi waktu itu. Terus kemudian jamnya jam setengah 10. Gua ditelepon jam Acaranya jam 10. Acara jam 10. Jam setengah 10 gua belum mandi nih ceritanya. Langsung gua ngomong, "Oke, layanan tanpa tolak." Langsung gua ngomong, "Oke, gua bantuin." Tunggu, itu nelfon buat apa, Pak? Gantiin Pak Kris, bayangin. Belum jadi trainernya Pak Tung, bayangin coba. Belum ikut train for firework trainers, belum. Tapi udah ditelepon langsung gantiin Pak Kris. Luar biasa nggak ini? Wow. Aman? Aman. Ya. Nah, terus akhirnya gue bawain lah seminarnya itu. Oke, Pas terus? gue bawain seminarnya, terus kemudian gue jualan. Gue ikutin cara-caranya Pak Tung. Padahal gue belum belajar di TFT. Gue ikutin cara-caranya Pak Tung. Closingnya lumayan. Berapa tuh, kalau boleh tahu? Ya lupa lah, lu gimana lu. Pokoknya yang pasti banyak, orang bergerombol, orangnya mana gue tahu gitu ya. Dan waktu itu gue nggak hitungan, asli gue waktu itu nggak hitungan. Dan gue nggak pernah tanya gue dapat komisi berapa. Dan alhamdulillah nggak dapat komisi sih waktu itu gitu ya. Ya. Tapi menurut gue dapat hal yang lebih gede dibandingkan komisi. Apa itu? Pengalamannya. Nah dari pengalaman inilah akhirnya memupuk kepercayaan diri gue nih. Oh ternyata gue bisa juga nih kayak Pak Tung nih. Nah kepercayaan diri ini nih yang mahal. Akhirnya gue terus tumbuh dengan kepercayaan diri, kecil, lama-lama gede. Sampai akhirnya gue ngerasa bahwa, oke, it's time for me, supaya bisa jadi Tung Desemwaringin, gitu ya. Dan akhirnya kesempatan-kesempatan itu datang. Gue nawarin nih ke developer properti. Terus? Boleh nggak gue bantuin jualan properti? Nggak mau. Nggak boleh. Sampai saya cari yang kecil-kecil gitu ya. Gue cari yang kecil-kecil gitu, terus ternyata gak ada yang mau juga. Terus? Sampai akhirnya ada yang mau. Ada yang mau tuh gue happy banget tuh. Itu setelah beberapa kali penolakan? Bukan beberapa kali penolakan, banyak penolakan, bukan beberapa lagi udah. Pokoknya yang penting muka tebel aja lah pokoknya. Emang ya bedak lu tebel sih emang gitu. Just kidding ya. Jadi waktu itu gue tawar-tawarin gitu, udah lah gue nggak punya muka lagi lah. Intinya gue udah bantu jualan, dapat komisi. Terus gue masih inget banget tuh. Kurang 2 minggu acaranya nih, gue kurang bayar 5 juta. Itu yang TFT ini. Yang TFT itu gue kurang bayar 5 juta. Terus dan akhirnya? Kurang bayar 5 juta, gue langsung telepon Pak Christian, gue telepon sama Pak Ongki, gue ngomong, Pak mohon maaf nih kelihatannya saya nggak bisa lanjut ikut TFT nih. Dasarnya mereka ini motivator ya. Dia dimotivasi. Kamu pasti bisa. Dalam hati saya sudah berjuang. Terus gimana tuh? 5 jutanya? Ya akhirnya apa yang tadi? Kamu pasti bisa. Langsung dalam hati, oke. Gua buktiin. Oke, terus? Pokoknya nih, langsung gua ada orang nih, loper koran semuanya saya langsung gue kumpulin ya. Terus kemudian gue bacain koran. Mana ada developer jualan rumah. Gue teleponin semua yuk. Buat apa? Gue teleponin semua buat untuk
ini tadi gue kerja sama gue nih, gue jualin. Dan waktu gue jualin nih, Biar dapat komisi gitu. biar dapat ya? komisi. Tapi waktu itu gila memang, gue ngomong sama orangnya ini, gue cuma punya waktu 2 minggu. Kalau lu mau gue bantu jualin, bayar gue di depan 5 juta. Mantap. Jadi gue belum jualan udah minta duit dulu 5 juta nih. Siapa lo? Siapa lo gitu. Dan nggak ada yang mau. Sampai akhirnya ada satu nih, udah tinggal seminggu lagi nih. Akhirnya ada Seminggu satu. sebelum TFT. Seminggu sebelum TFT. Oke. Itu sampai gue kejar, orangnya ngomong, lu sendiri belum jualan, kok lu udah minta duit gitu. Terus? Sampai akhirnya, udah, gue ditinggal, gue ikutin. Orangnya masuk ke mobil, muka gue tempelin kacanya. Ya, gue tempelin Mana tuh? Udah gue tempelin ke mukanya, udah nggak tahu kacanya itu kelihatan mobilnya mau dicuci 2 kali kelihatannya tuh ya, gara-gara muka gue nempel tuh. Nah, pas itu gue ngomong, Bu, please kasih kesempatan. Gue masih inget ibunya sampai sekarang. Akhirnya, kasih kesempatan. Sampai akhirnya orangnya keluar. Ngapain? Aduh, kamu ini ya ngeselin banget ya. Yaudah. Daripada kamu ngejar-ngejar saya terus. Oh, jadi kelihatannya dia bantu saya karena kesel ternyata ya. Ya, daripada diikutin gitu ya. Ya. Itu pun kalau dia ngegas mobilnya, gua kejar tuh beneran. Udah kurang seminggu lagi nih ceritanya nih. Terus gua pastiin lagi, gua ngomong sama orangnya nih, Bu, ini bukan buat gua. Ini buat ibu. Maksudnya apa? Ibu gak bayar ke rekening gua kok. Ibu cuman bayar di rekeningnya Tung Semua Ringin 7610667788 loh, sampai inget. Iya, karena emosional banget ya. Banget tahun 2010. Itu udah rekening lama ya. Ya bikin lu bingung masalah perpajakan kan. Terus sampai akhirnya sekarang kan dipecah-pecah gitu kan, jadi rekening CV. Nah, akhirnya waktu itu cuma bayar 5 juta doang. Gue cuma ngomong, gue cuma butuh 5 juta, please bayarin itu doang. Transfer ke rekeningnya Pak Tung, dan orangnya mau nih bayarin ke rekeningnya Pak Tung, dan akhirnya waktu itu gue bisa ikut. Dan waktu gue ikut, gue belajar di TFT, gue bantu jualin. Berarti itu orang langsung transfer ke rekening Patung 5 juta. Yes, Baru betul. Pak Fuad Ikut bantuin TFT. jualan. Ikut TFT dulu, terus kemudian bantu jualan. Dan gue ngerasa rugi sih, Yul. Ruginya karena saya udah tahu nih. Iya. Pasti jumlah closingnya lebih besar. Iya, benar gitu ya. Harusnya bisa dapat lebih besar daripada Bener, 5 juta. daripada dapat 5 juta. Bahkan orangnya ngomong sama gue kayak gini nih. Apa? Jujur nih, gue kalau jadi elu nih, gue rugi nih. Maksudnya apa? Kemarin terima kasih waktu launching itu sudah langsung 80% sold dari 300 unit. Mantap. Bayangin coba, itu 5 juta kecil banget gitu ya. Harusnya lebih daripada itu. Tapi nggak apa-apa. Karena 5 juta tadi dong, Pak Fuad Betul. bisa ikut tren. Kalau nggak gara-gara 5 juta itu, gue nggak bisa ikut TFT, dan mungkin gue nggak bisa deket sama Pak Tung gitu sih. Gue maknain positif aja. Oke, Pak Fuad bisa share sedikit dong. Kesibukan Pak Fuad sekarang apa sih? Ya, oke. Untung lu tanyanya kesibukan gitu ya. Karena kalau sampai ada orang tanya sama gua nih, Pak Fuad bisnisnya apa? Gua paling sebel gitu ya. Kenapa? Karena gua udah ngomong nih, gua ini adalah seorang penjual. Penjual apa? Apapun pokoknya gitu ya. Lu pun gua jual bisa nih. Lu pun gua jual juga bisa nih. Jadi intinya gua nih penjual gitu ya. Dan gua dari awal gua ngomong bahwa ya, gua nih penjual, gua fokus banget bagaimana cara gua nih jualan, cara gua nih ngeyakinin orang gitu ya. Dan dari cuman gua jualan aja nih, gua sampai detik ini gua dipercaya oleh salah satu perusahaan di Bali yang bergerak di ini distributor software. Distributor software, gua jadi head marketing di sono. Oke. Terus kemudian sembari itu saat ini ada satu franchise yang sedang PDKT sama gua nih buat jadiin gua master franchise-nya. Dan gua sendiri punya 2 cabang di sono. Di mana? Di Surabaya 1, di Sidoarjo 1, gitu. Kasih tepuk tangan dong. Oke, Pak Fuad. Boleh dong kasih pesan-pesan nih buat para penonton pendengar podcast kali ini supaya mereka tuh termotivasi gitu dari Pak Fuad. Entah perjalanannya Pak Fuad, kemudian kesuksesannya Pak Fuad yang udah Pak Fuad share. Boleh dong di-share sedikit aja. Jadi kalau misalkan gue mau ngomong, bahwa gue katain bahwa nggak ada tuh yang namanya jalan mudah, jalan singkat, itu nggak pernah ada yang namanya seperti itu. Kalau lu pengen sukses, ya nikmatin aja prosesnya. Nikmatin saja prosesnya. Sukanya dinikmatin, dukanya juga dinikmatin juga. Dan itu karena satu proses di dalam hidup lu. Karena yang bikin lu sukses bukan cuman yang bikin lu, wah hidup gua berubah ya, bukan cuman begitu doang. Tapi masalah-masalah yang juga ada di dalam setiap kehidupan lu, gitu doang sih. Nikmatin aja semua proses di dalam hidup lu dan lu bakalan sukses. Oke, saya dengar-dengar Pak Fuad katanya juga jago nyanyi nih. Mencintai dalam
malam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Boleh. Oke. Ya gue sih kalau nggak jadi pembicara ya udahlah gue jadi penyanyi aja lah gitu ya. Siap. Butuh ada Mantap lah. kafe-kafe yang butuh pengamen, gue siap. Oke, Pak Fuad, thank you banget nih udah disempetin waktunya untuk di TDW Talk hari ini Siap. ya, untuk sharing ke teman-teman pastinya. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TDW Talk. Jangan lupa satu lagi. Apa tuh? Pencet loncengnya. Nah, misalnya- itu yang penting biar kalian bisa dapat updatean terbaru dari TDW Talk. Mantap. Gue ini hostnya bukan sih gitu. Kok gue kayak hostnya sih? Oke, saya Yulisa Frida. Dan saya Fuad Zaki.